sambaran Vitinho tersebut berhasil tercipta sebuah gol. Apakah keputusannya sudah tepat? Kalau kita bicara dari aturan law of the game pasal 11 tentang offside, teman-teman, harus laga seru terjadi di Liga 1 Indonesia setelah PSIS Semarang berhasil mengalahkan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor akhir 2-1. Terlebih dahulu PSIS bisa ciptakan gol di menit 16 lewat free kick yang dilakukan oleh Lukas Gama, dan gol kedua PSIS dicetak oleh Fortes di menit 27, asis dari Taisei Marukawa. Satu gol Persija dicetak oleh Rio Matsumura di menit 32, asis dari Mace Gayos. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Yang pertama, kita bahas soal keputusan wasit. Tepatkah wasit menganggap posisi Vitinho dalam keadaan offside? Nah, berasal dari tendangan jarak jauh lewat Adi Satrio, kiper PSIS Semarang. Bola tersebut menuju ataupun berniat mengarahkan ke posisi Vitinho. Namun sebelum bola tersebut didapat oleh Vitinho, sudah berhasil diantisipasi oleh seorang defender Persija Jakarta yang bernama Ferrari. Nah, kontrol bola ataupun sentuhan yang dilakukan oleh Ferrari tidak sempurna tuh, dan disambar oleh Vitinho. Sambaran Vitinho tersebut berhasil tercipta sebuah gol. Apakah keputusannya sudah tepat? Kalau kita bicara dari aturan law of the game pasal 11 tentang offside, teman-teman, harusnya PSIS Semarang mendapatkan sebuah gol. Kenapa? Apa alasannya pemain PSIS Semarang layak untuk bisa mendapatkan sebuah gol? Yang pertama, karena Ferrari termasuk kategori sudah dalam memainkan bola. Apa-apa saja penilaian dengan sengaja untuk memainkan bola. Yang pertama, bola itu bergerak dari jarak jauh dan pemain dapat melihatnya. Dalam hal ini, Adi Satrio dari jarak jauh ingin memberikan niatannya ke posisi Vitinho. Dalam momen selanjutnya, defending yang dimiliki oleh Persija sudah melihat dengan jelas tuh arah bola kemana, tujuannya kemana. Poin pertama masuk. Kemudian bola tidak bergerak dengan cepat dari jarak jauh ke posisi niatan Adi Satrio ke Vitinho. Tidak bergerak cepat. Kemudian arah bola sudah terduga. Dalam momen itu sudah pun diketahui oleh Ferrari. Nah, kemudian ada sebagian pihak yang menyebutkan pada saat bola di udara, di situ ada gerakan yang dilakukan oleh Vitinho dalam konteks mengganggu. Nah, kalau kita bedah dari law of the game yang aku kulik-kulik, teman-teman ya. Nah, di situ tidak termasuk kategori mengganggu. Kategori gangguan menurut law of the game itu adalah pertama, menghalangi, kedua, melakukan kontak langsung tanpa ada memainkan bola. Jadi kalau kita lihat posisi Vitinho, posisinya tidak dalam kategori mengganggu menurut law of the game. Nah, namun dari situasi yang kita lihat di momen Vitinho tersebut, ada keputusan yang berbeda menurut pandangan aku, teman-teman. Yang pertama, asisten wasit 1 sudah mengangkat bendera duluan. Di sisi lain, wasit tengah, wasit Yudi Nur Cahya, katakan play on. Kenapa bisa kita katakan demikian? Karena terlihat pemain Persija Jakarta tidak menghentikan intensitas larinya untuk mengejar Vitinho. Nah, di sisi selanjutnya, AW1 udah nih mengambil keputusan offside. Nah, padahal kalau kita lihat wasit tengah sudah benar nih keputusannya. Namun keputusan wasit 1 mengubah akhirnya keputusan dari wasit tengah. Ya, kembali ke konteksnya, apakah keputusan wasit sudah tepat? Harusnya itu gol untuk PSIS Semarang. Dengan segala argumentasi yang sudah kita bahas tadi. Semoga bermanfaat video tersebut, teman-teman ya. Oke, dari sisi permainan ini seru banget. Intensitasnya tinggi, saling serang, dan ketika kita lihat dari data statistik, memang nggak begitu banyak on target yang dilakukan oleh kedua tim. PSIS Semarang sepanjang 90 menit hanya 3 on target, sedangkan Persija Jakarta hanya 2 on target. Khususnya PSIS Semarang banyak momen untuk menyelesaikan pertandingan ini, kill the game. Tapi efisiensi klinikal di depan gawang nggak begitu mantap. Sehingga akhirnya PSIS Semarang pun dibuat harus berjuang sampai dengan 90 menit. Dan
Ini tipikal pertandingan besar. Pada akhirnya kesalahan-kesalahan yang membuat situasi yang berbeda. Gol PSIS Semarang, deflection. Akhirnya Andre Tani tidak bisa secara sempurna mengantisipasinya. Gol kedua, ya koordinasi dari pemain Persija Jakarta. Kepanikan muncul dan clearance yang dilakukan oleh pemain Persija nggak optimal dan bisa dimanfaatkan oleh PSIS Semarang. Persija Jakarta satu golnya good banget teman-teman. Aku rasa dengan permainan yang dilakukan oleh Thomas Doll saat menghadapi PSIS ini udah sesuai dengan alur nih. Udah sesuai dengan keinginan dari Thomas Doll. Tapi hal-hal yang tak terduga terjadi merubah konstelasi Persija Jakarta di atas lapangan. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis tactical. Di atas kertas PSIS gunakan pola 1-4-4-2, di belakang Adi Satrio, 4 back Giovanni, Gama, Wahyu, Predian, double pivot ada Diarra, Dewangga, sayap kiri ada Vitinho, sayap kanan ada Proetas. Ini kunci ya permainan yang dimiliki oleh PSIS Semarang bersama pelatihnya. Kemudian di depan ada TIC dan ada Portes. Persija Jakarta gunakan pola 3-4-3 atau bisa menjadi 3-4-2-1. Pada fase defending Persija Jakarta sempat gunakan pola 1-4-4-2. Ferrari Akbar di belakang, Virja Matsumura turun, Simic, Rico di depan. Nah, seiring berjalannya waktu ini tentu terkait tentang dinamika, Persija pun gunakan fase defending 5-4-1 lagi. Oke, seperti ini. Virja, Maman, Ferrari, Oliver Bias. Di tengah tetap Gayos sama Syahrian Abimanyu. Rico turun ke belakang, Simic sebagai seorang striker di depan. Untuk PSIS Semarang, kunci serangan mereka itu terletak di posisi double pivot. Bagaimana mereka sangat-sangat fluid untuk mengalirkan bola. Nah, salah satu yang sering disebut-sebut oleh penikmat sepak bola Indonesia, PSIS Semarang ini ala Brighton. Nah, pada fase attacking, duo CB ini pasti posisinya akan berdekatan dengan duo ataupun double pivot yang dimiliki oleh PSIS Semarang. Predian naik, Giovanni akan naik. Proetas jaga sisi kelebaran PSIS, Vitinho jaga kelebaran dari PSIS. Nah, dengan skema seperti ini, naluri permainan PSIS Semarang seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertandingan yang lalu di Liga 1 Indonesia. Wahyu ataupun Lukas Gama passing ke posisi Diarra ataupun Dewangga. Salah satu niatan dari PSIS Semarang memanfaatkan permainan direct. Directnya itu diagonal. Diagonalnya memanfaatkan Vitinho ataupun Proetas dengan pergerakan diagonal juga. Saling-saling diagonal nih. Contoh, dari posisi Diarra memberikan diagonal pas ke posisi Proetas. Proetas bergerak melakukan diagonal run, masuk ke dalam. Nah, beberapa kali dilakukan, ada yang berhasil, ada yang bisa dipatahkan oleh pemain Persija Jakarta. Di sisi lain, misalnya Dewangga lakukan diagonal ke posisi Vitinho bergerak ke dalam. Memanfaatkan bola panjang. Atau bola-bola terupas juga sesekali dilakukan oleh pemain PSIS Semarang. Misalnya dari posisi Dewangga yang sudah naik bergerak ke depan, Proetas yang bergerak dari sisi kelebaran bergerak masuk ke dalam, dan Dewangga memberikan passing. Nah, ini rutinitas yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Udah kental banget nih permainan dari PSIS Semarang. Yang aku amati, apa sih kelemahan dari PSIS Semarang ini? Bola-bola udara. Masalahnya Persija Jakarta karena tidak mempunyai goal getter, target yang prima. Ya, ada Simic tapi nggak prima permainannya. Itu nggak begitu terekspos kelemahan dari PSIS Semarang. Nah, permainan 1-2 sentuhan lewat Matsumura, kemudian Mace Gayos, itu menyulitkan pemain dari PSIS Semarang juga, dan itu aku rasa good game dengan apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Memang kesalahan beberapa poin yang kita sampaikan sebelumnya itu mempengaruhi Persija Jakarta. Ya, memang situasinya sekarang kalah, tapi harusnya bisa lebih jika tidak ada problem-problem yang harusnya tidak boleh terjadi di pertandingan ini. Good game untuk PSIS Semarang, semua memiliki kontribusi. Pada fase defending, Giovanni, Predian turun, Dewangga turun, Vitinho turun, Proetas turun. Zonal marking yang mereka terapkan sangat-sangat terlihat ketika defending dibentuk oleh PSIS Semarang. Rico bergerak di koridor half space, Simic, Matsumura, Syahrian naik, Gayos, Bias melebar, Virja Andika melebar, Ferrari naik, Maman naik, Akbar naik.
Nah, di sini yang aku lihat teman-teman pada fase attacking, khususnya aliran bola yang dimainkan oleh Gayos ataupun Syahrian Abimanyu memiliki problematika pada fase transisi positif ke negatif. Gayos oke, bagi aku secara personal ketika dia berada di lini tengah khususnya melakukan attacking, tetapi ketika defending beberapa kali Gayos kesulitan untuk bisa mengimbangi, apalagi sangat cepat ya pemain-pemain PSIS Semarang pada fase transisi. Di sisi lain, Diarra berhasil mengganggu Gayos, Dewangga berhasil mengganggu Syahrian, dan membuat pergerakan Rio Matsumura sering masuk ke tengah bantu duo pemain dari lini tengah Persija Jakarta. Nah, dengan situasi sulitnya Persija untuk mensirkulasikan bola dari tengah di beberapa momen kekurangan pemain, menguntungkan tentunya bagi PSIS Semarang, membuat Persija Jakarta tidak mudah masuk ke daerah final third ataupun lini defending yang dimiliki oleh PSIS Semarang. Oke, ini tentu hasil yang tidak mengenakan bagi Persija Jakarta setelah terakhir menang di bulan September, kalau aku nggak salah teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Kita lihat Persija Jakarta di laga-laga selanjutnya. Bye.